الحمد لله العزيز الودود ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل كل مولود سر حياة الوجود وسبب العظام لكل موجود صاحب الشفاعة العظمى وصاحب اللواء الحمد عن الأسمى ومقام المحمود وعلى آله وصحبه إلى يوم الموعود أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan para sepuh, bini sepuh, para alim ulama, para guru, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang belum kenal. Terkhusus kepada saudara saya, guru saya, Ustadz Jaka. Mudah-mudahan para guru-guru kita, sepuh-sepuh kita semua di sini diberikan sehat walafiat, senantiasa diberikan kebahagiaan di alam dunia hingga alam akhiratnya, yang mana dengan kebahagiaan beliau insyaallah menjadi sebab bahagianya kita pula di alam dunia hingga alam akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat DKM Nurul Hidayah, semua pokoknya ya yang terlibat di dalam pengajian pada malam hari ini, yang sibuk, yang foto-foto, yang videoin, yang baca maulid, yang bakar buhur, pokoknya semuanya deh yang hadir insyaallah berkah hidupnya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ini curang ini. Ini nggak ada perjanjiannya pada malam hari ini. Saya ini ngomong semalam Ustadz Jaka ke rumah saya itu tujuannya beli nasi kebuli, karena kebetulan saya jual nasi kebuli. Saya siapin tuh nasi kebuli udah paling ajib, bumbunya paling enak, kambingnya udah empuk bener. Jadi yang ompong-ompong slow makannya, slow ya. Makanya jangan lama-lama kita ngomongnya, biar langsung makan. Nasi kebuli udah paling ajib. Kita anterin tadi, kita udah was-was nih, hujan gede bener, banjir di mana-mana, pohon tumbang di mana-mana. Sampai saya kesini naik motor takut macet. Walhasil baju kena ini nih, kena apa namanya, cipratan. Muka saya demek kena air cipratan mobil. Waduh, masya Allah. Kalau bukan karena nasi kebuli, saya nggak bakal kemari tuh. Jadi hadirin wal hadirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masya Allah. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Suasana yang sangat kita rindukan, suasana yang sudah lama tidak kita alami di negara kita ketika sampai kepada kita suatu wabah yang disebut dengan corona, suatu wabah yang menyebabkan kita semua menjadi manusia yang antisosial, menjadi manusia yang introvert, yang tidak mau terbuka, tidak mau silaturahim, tidak mau bersalaman, tidak mau berkumpul, bahkan dihalangi kita untuk mendoakan mereka-mereka yang sudah wafat. Sungguh bahwa wabah corona, bahwa penyakit ini tidak ada apa-apanya, nggak ada artinya bagi mereka yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Bagi mereka yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah, penyakit ini, wabah ini nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu saya punya guru, Maulana Al-Imam Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau bilang kepada para murid-muridnya, sama corona nggak usah takut, tapi pura-pura takut. Demi apa? Menjalankan taat terhadap aturan pemerintah. Itu pura-pura takut tuh. Kita pakai hand sanitizer, kita pakai alkohol, kita pakai masker. Itu pura-pura takut aja, jangan takut beneran. Karena kita tahu, orang-orang yang belajar tauhid tahu bahwa penyakit tidak bisa memberikan mati, tapi yang memberikan mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu, kaum-kaum di luar sana nggak usah jauh-jauh kalau mau ngomongin musyrik, nggak usah jauh-jauh ngomongin kuburan, nggak usah jauh-jauh ngomongin keris, ngomongin jimat. Hati-hati tuh megang jimat musyrik, hati-hati tuh ke kuburan syirik. Nah ini ada penyakit nih, diuji tauhid kita. Lebih takut mana kita, kepada makhluk atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga alhamdulillah dengan kumpulnya kita di tempat yang seperti ini, kita yakin bahwa wabah ini tidak bisa memberikan suatu manfaat bahkan mudarat kepada kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah, terima kasih, syukur kepada Allah masih bisa kita diberikan hidup, masih bisa diberikan waktu, kesempatan untuk bisa nikmat hati kita kumpul di tempat-tempat yang kayak begini. Apalagi kita habis hujan ini orang udah paling enak itu rebahan di kamar sambil dia ngerokok di depan teras dia, atau main gaple sambil ngopi. Udah paling ajib itu suasana kayak begitu, hujan adem, kita biasanya gerah adem. Tapi kok kita mau duduk di sini? Ini kenapa mau duduk di sini nih? Karena kebuli. Kok lo mau duduk di sini? Apa kenapa ya? Diinfoin sebelumnya sama Ustadz Jaka ada kebuli tuh, atau ada Habib ganteng tuh ntar datang tuh katanya. Jadi pada ngumpul di mari. Maka itu oleh karena itu tidak lain tidak bukan datangnya kita ke sini karena sebab taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh kita bersyukur. Ketika kita dikasih kesempatan untuk bermalas-malesan, kita malah manfaatin waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu ngeri kalau kita lihat pendapat daripada baginda Nabi SAW. Itu kalau kita ngaji ayyuhal walad, itu pesan pertama yang disampaikan Imam Ghazali kepada muridnya. Itu Imam Ghazali mengutip perkataan daripada baginda Nabi SAW. Tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya itu, tanda-tanda Allah nggak mau nengok, nggak mau merhatiin hambanya, Allah bodoh amat sama hambanya. Tanda-tandanya apa? Kata Imam Ghazali, kata Nabi Muhammad SAW, tanda-tandanya adalah Allah akan bikin nih hamba tersebut itu menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang nggak ada gunanya. Dia habiskan sisa-sisa nafas dia, umur dia untuk hal-hal maksiat. Dia pakai sisa umur dia itu untuk bersenang-senang dengan kemaksiatan, bersenang-senang ngumpul dengan teman-temannya, ngabisin umurnya buat gitar-gitaran dia di pos, ngabisin umurnya dia buat main kartu, ngabisin umurnya dia buat main Mobile Legend, ngabisin dia waktu-waktu dalam hari-harinya untuk main Among Us atau apalah, main game-game yang lain-lain itu banyak itu. Anak-anak kita perhatikan sekarang nih, nggak usah yang anak-anak, yang tua-tua kadang-kadang main game. Wah, dia main handphone, dia lihat-lihat Instagram, dia scroll terus tuh story-story orang, dia lihat itu posting-postingan orang-orang main TikTok. Ini hati-hati, kalau kita menghabiskan hari-hari kita untuk hal yang seperti itu hati-hati, tanda-tanda Allah berpaling dari kita. Allah gak memberikan nazar, pandangan kepada kita hamba-hambanya Allah. Dan Nabi Muhammad memberikan keterangan lagi khusus bagi kalian, bagi kita-kita semua yang umurnya udah 40 tahun, tapi kalau dia sudah mencapai usia 40 tahun tapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejahatannya, Nabi Muhammad bilang fal yatajahaz ilan nar. 40 tahun tapi kebaikan dia itu nggak lebih banyak dibandingkan keburukan dia, siap-siap deh loh masuk neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Ini kita alhamdulillah nggak ada kata terlambat. Kita walaupun sepuh kita udah 60 tahun 70 tahun tapi kita kagak bisa ngaji, nggak ada terlambat. Kita minta belajar Iqra sama Ustadz Jaka, nggak ada kata terlambat. Kita belajar baca Quran, tahsin Quran walaupun sudah sepuh, apalagi yang muda-muda. Jadi jangan dikira umur 40 tahun, saya masih 20 tahun, masih lama, ya udah kita maksiat dulu deh. Nggak boleh kayak begitu. Umur kita nggak ada yang tahu. Nah,
Oleh karena itu saudara-saudaraku, kita alhamdulillah malam hari ini diizinkan kita isi waktu kita dengan hal yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kumpul malam hari ini, kumpul di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan yang di dalamnya dilahirkan manusia yang mulia, manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita senang dengan zikir, hati kita gembira dengan bersolawat kepada baginda Nabi. Ini insya Allah, ini tanda-tanda ciri-ciri orang yang bakal selamat di alam dunia hingga alam akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifati perkumpulan yang model kayak begini dengan sifat yang dimuliakan, dengan sifat-sifat yang hebat. Nabi Muhammad mensifati perkumpulan kita. Dikatakan perkumpulan model kayak begini adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah. Amin. Coba, karpet yang ada di sini jauh lebih mulia dibandingkan karpet yang ada di istana. Minuman yang ada di hadapan saya jauh lebih nikmat dibandingkan minuman yang ada di restoran termahal di Indonesia. Karena apa? Kita kumpul di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan yang langka. Nggak semua orang mau duduk di tempat kayak begini. Apalagi di tempat yang kayak begini nih, suatu tempat yang di dalamnya diadakan pengajian, diadakan zikir, diadakan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Allah Taala mengutus malaikat untuk datang kemari nih. Datang ngapain? Malaikat datang sini ngapain? Coba. Datang malaikat kemari mampir. Mau nggak? Seneng nggak datengin malaikat? Seneng nggak? Nah, ntar didatengin malaikat Israil loh. Seneng nggak loh? Malaikat datang malam hari ini nih. Ngapain? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghasyiyahumur rahmah, katanya itu. Allah Taala nyuruh malaikat itu untuk ngebagi-bagiin rahmat buat mereka yang hadir. Kita nanya, rahmat apaan sih rahmat? Tuh, kita sering banget dengar kalimat mudah-mudahan dapat rahmat, mudah-mudahan apa? Rahmat apa rahmat? Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau menerangkan, menjabarkan kepada kita tentang apa itu rahmat dengan bahasa yang singkat, bahasa yang mudah. Kata Imam Al-Haddad, rahmat itu adalah suatu karunia atau kebaikan dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Ini kebaikan nih, Allah Ta'ala ngasih kebaikan buat kita itu. Rahmat itu namanya rahmat, kebaikan yang mana ini kebaikan bisa berubah wujud menjadi apa yang kita mau. Tuh, rahmat bisa berubah wujud jadi yang kita mau. Jadi misalnya kita datang dari rumah ke sini pasti punya tujuan, pasti punya cita-cita, punya harapan, punya doa yang ingin disampaikan kepada Allah, punya keinginan yang ingin segera diijabah oleh Allah. Barangkali ada yang datang ke sini niatnya dia pengen sembuh karena lagi sakit. Dapat rahmat, akhirnya dikasih kesembuhan dia sama Allah. Mungkin dia datang ke sini lagi dalam keadaan dia sulit, keadaan ekonominya, dia minta biar dia datang ke sini dia dapat rahmat supaya rezekinya lebih mudah. Walhasil dia dapat rahmat, rezekinya besok gampang. Barangkali dagangannya lagi nggak laku bagi mereka-mereka yang dagang. Dia datang kemari dengan harapan supaya besok dapat untung. Dan karena dia dapat rahmat, besok dia bakal dapat untung. Itu. Atau barangkali ada nih anak-anak muda datang kemari karena dia galau, nggak punya pacar. Walhasil lah, daripada gua nggak ada pacar, mendingan gua ngaji ya dah, gua nggak ada pacar ini. Dia ngaji kemari dengan harapan dia bisa menikahi wanita yang salehah. Dengan sebab rahmat, jodohnya Allah deketin. Barangkali dia belum punya anak atau lain sebagainya. Pokoknya dengan sebab rahmat dari Allah Ta'ala, apa yang kita mau insya Allah diijabah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain lagi malaikat kemari? Malaikat datang kemari itu bawa titipan dari Allah Ta'ala untuk memberikan, wa nazzalat alaihimus sakinah, katanya diturunkan tuh dari Allah Ta'ala melalui para malaikat sakinah buat kita-kita yang datang. Apa? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Oleh karena itu benar sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Habsyi,
Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Syimtud Durar, beliau mengatakan, "Ma syai' kama majma'il maulid yujallil kurub." Tidak ada satu perkumpulan yang lebih ampuh dibandingkan perkumpulan yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan segala macam kesusahan hidup kita. Kita lagi galau, kita lagi banyak pikiran, kita lagi ada kesusahan hidup, hadir ke tempat yang di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kesusahan bakal diangkat oleh Allah. Kerepotan, kegalauan diberikan kelapangan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat siapa? Berkat kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama kita juga nanti dibangga-banggakan oleh malaikat di hadapan Allah. Bagi mereka-mereka yang hadir dalam suatu perkumpulan yang di dalamnya dibacakan zikir, dibacakan sholawat, dibacakan pengajian, hal-hal yang bermanfaat, berguna, insyaallah semuanya khair. Baik insyaallah semua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah merasakan nikmatnya, merasakan kita itu senang, kita ini dekat ulama, senang kita itu zikir, senang kita itu didengarkan kisah-kisah tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin sering-sering acara kayak begini. Nggak usah takut, nggak usah khawatir kita dengan keadaan zaman di sekitar kita ini sekarang, ya mereka-mereka yang banyak melarang daripada kegiatan-kegiatan seperti Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah takut, nggak usah khawatir. Imam mazhabina Al-Imam Syafi'i, beliau menjelaskan, ini biar kita semangat nih ngadain acara Maulid. Imam Syafi'i itu ngomong, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, siapa saja mereka yang mengumpulkan saudara-saudaranya, mengumpulkan teman-temannya, mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan orang-orang di lingkungannya untuk hadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayya'a ta'aman wa makanan, dan disiapkan oleh penyelenggara acara tersebut ta'aman, makanan dan minuman. Disiapkan oleh penyelenggara acara itu Maulid, ada makanannya, ada minumannya, makanannya, minumannya, ya, makanannya ya, minumannya, makanannya mana? Minumannya ya, untung ada kopi, nggak air putih doang ini. Oke, masya Allah. Siapa saja mereka yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk hadir di acara Maulid Nabi, dan mereka menyiapkan daripada acara tersebut suatu makanan, makanan dan tempat. Tuh. Jadi maksudnya makanan, tempat ini. Ta'aman, makanan, wa minuman. Makanan, tempat. Dia siapin makanan minumannya, dia siapin buah-buahannya, dia siapin kopinya, susunya, apa lagi, rokoknya. Oh, Habib mana rokoknya ini? Dah. Disiapin juga tempatnya. Nah ini masya Allah, buat mereka-mereka yang menyelenggarakan Maulid, baik itu di rumah, baik itu di masjid. Dan ini siapa saja berarti yang terlibat andil di dalam acara tersebut nih, baik itu donaturnya, baik itu panitianya, itu dikatakan yang disebut sebagai man jama'a. Itu siapa yang mengumpulkan, siapapun itu yang terlibat dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW, dia menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, menyiapkan tempatnya, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wasyuhada wassalihin. Coba nanti kelak dibangkitkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat itu bersama orang-orang yang benar, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang soleh, bersama wali-wali Allah, bersama orang-orang rijal Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seneng gak kita kayak gitu? Coba
Kita yang terbangkit di sana bersama para nabi, para wali, para orang soleh, para syuhada. Makanya orang-orang yang ngadain maulid nabi, yang hadir cinta sama maulid nabi, insya Allah ahli jannah. Insya Allah bakal diberi selamat di alam dunia hingga alam akhirat. Udah nggak usah khawatir kita, nggak usah khawatir, nggak usah kita takut, nggak usah kita ragu untuk acara-acara maulid nabi seperti ini. Nggak usah banyak orang, sedikit aja udah masya Allah. Yang penting ada kebuli aja gitu. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, panjang lebar ini perjanjiannya nih kita. Aduh ya Allah, nggak ngomong ini loh. Ini Pak Kiai ini kita banyak harusnya ngomong satu-satu ini. Gitu. Tadi masya Allah, ini bahas sedikit deh, terakhir deh. Tadi Ustaz Jaka mengutip satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini ayat istimewa ini. Ini ayat kalau mau kita renungin, ini ajaib ini. Ini ayat mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mensifati daripada kemuliaan dan kehebatan, ketinggian derajat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu cinta sama Allah, kalau kamu cinta sama Allah, katanya Allah nyuruh Nabi Muhammad ngomong sama umatnya, kalau kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Ikuti apanya? Nabi Muhammad ini orang yang paling hebat dalam urusan hidupnya, dalam urusan politiknya, dalam urusan strateginya, dalam urusan ekonominya, dalam urusan perdagangannya, dalam urusan rumah tangganya, urusan peperangan. Beliau itu manusia paling nomor satu, paling hebat. Sehingga wajar kalau Allah Ta'ala nyuruh kita semua untuk fattabi'uni, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Tentunya kaedahnya adalah ikuti. Nah, ini kaedah nih ya, ini harus paham. Allah nyuruhnya ikuti, bukan niru. Karena likulin niru keliru. Yang namanya niru keliru, nggak bakal sanggup gitu ya. Akhirnya banyak orang-orang pengen niru-niru Nabi, ngaku-ngaku Nabi akhirnya kan gitu. Karena niru, seakan-akan dapat wahyu dia. Lah, niru Nabi. Tapi perintah bagi kita ikuti Nabi, ikuti juga semampu kita, nggak semuanya. Semampu kita. Mampunya ikutin apa? Oh, ikutin, saya mampunya ngikutin Rasulullah untuk sholat sunnah-sunnahnya diperbanyak, ikutin sholat sunnahnya, ikutin cara beliau berpakaiannya, pakai song pecinya, pakai gamis, pakai siwak, apalagi banyak sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya baik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kita lakuin supaya kita punya bukti bahwa kita itu cinta sama Allah. Dan kelak Allah bakal lebih cinta sama kita. Kata yuhibbukumullah. Akibatnya, akibat dari fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Akibat kita daripada ngikutin baginda Nabi, Allah Ta'ala cinta sama kita, Allah Ta'ala ngampunin dosa-dosa kita. Tuh, ikutin Nabi. Ada satu kisah yang masya Allah. Dahulu suatu ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu berjalan bersama sahabatnya melewati suatu bukit atau suatu jalan. Ketika beliau dan para sahabat ini sedang melintasi satu jalan, di situ ada pohon. Pohon rantingnya itu agak turun sehingga menghalangi jalan daripada mereka. Supaya bisa lewat, Nabi Muhammad nunduk, kepalanya ditundukin, baru lewat daripada pohon tersebut. Para sahabat pun nunduk ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalannya waktu bertahun-tahun sampai suatu ketika Nabi kita Muhammad wafat. Ini sahabat ada yang lewat situ lagi tuh, ngelintasin tempat yang dulu pernah dilewati bareng Kanjeng Nabi. Ingat, sahabat-sahabat ini ingat, dulu di sini ada pohon nih, tapi sekarang udah nggak ada pohonnya. Pohonnya udah nggak ada, jalannya udah lapang, udah nggak ada yang ngehalangin jalanan tersebut.
Ini sahabat karena beliau cinta sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun pohonnya nggak ada, mereka tetap menundukkan kepalanya, mengenang perjalanannya dengan baginda Nabi, dan ittiba, mengikuti perbuatan baginda Nabi. Padahal kan nggak ada urusan, nggak ada sangkut pautnya ya, orang pohonnya udah nggak ada kok masih nunduk juga. Inilah pantas mereka para sahabat itu menjadi manusia-manusia yang mulia, yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebegitunya yang ngikutin Nabi. Nah, kita mikir, sekarang bulan Rabiul Awal, sekarang bulan kita untuk mengenang perjalanan hidup daripada Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana kita mengikuti sunnah-sunnah daripada Nabi Muhammad SAW? Sejauh mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad? Sejauh mana kedekatan kita dengan mereka para itrah, keturunan daripada Nabi Muhammad SAW? Sejauh mana kecintaan kita kepada mereka para orang-orang soleh, warasatul anbiya? Sejauh mana? Nanti dikubur kita ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Nanti kita bisa jawab, Muhammadun Nabi, Muhammad Nabi saya. Nanti ditanya itu sama malaikat, sejauh mana kecintaanmu kepada Nabi? Sejauh mana, sesering apa kamu ngelakuin sunnah-sunnahnya Nabi? Sebanyak apa kamu baca sholawat kepada Nabi? Sedekat apa kamu dengan keluarganya Nabi? Sepatuh apa kamu terhadap mereka para ulama-ulama warasatun Nabi? Coba, pertanyaannya banyak, jangan dikira satu. Belum nanti ditanya apa kitabmu, Al-Quran kitab saya. Entah ditanya seberapa sering lo baca Quran, sejauh mana Al-Quran itu senantiasa ada di lisan kita. Wah, repot. Makanya ulama kita ini ngerti, umat ini kalau baca Quran setiap hari atau setiap detik kadang-kadang repot. Makanya ulama-ulama kita yang Masya Allah hebatnya, itu mereka bikin rutinan tuh kadang-kadang malam Jumat yasinan, supaya nanti ketika ditanya sama malaikat, bener nih Quran kitab lo, sesering apa lo baca Quran? Ya saya sih nggak sering-sering sih, cuman saya dulu tiap malam Jumat baca Yasin. Yasin kan Quran ya malaikat ya. Oh iya bener. Nah gitu, itu trik dari ulama-ulama kita itu. Ini ilmu saya dapat dari Habib Lutfi nih. Habib Lutfi ngejelasin ke saya tentang poin-poin daripada man robuka, ada poin-poinnya. Man nabiyuka, ada poin-poinnya pertanyaannya. Jadi nggak cuma man robuka Allah, nggak cuma gitu doang, ada pertanyaan berikutnya. Nah itu pentingnya ngaji, makanya belajar. Ini ada guru-guru nih, ambil ilmunya, belajar kita. Belum lagi nanti takutnya kalau malaikat nanya nanti di alam kubur, rukun wudu berapa? Nah, tahu nggak lo? Coba sebutin rukun sholat atau hal-hal yang membatalkan sholat. Coba niat zakat gimana? Zakat mal berapa jumlahnya? Takutnya ditanya begitu kita nggak ngerti, disiksa loh di alam kubur. Nah ini maksudnya biar apa? Biar kita pada semangat ngaji ya. Biar kita mau dekat sama ulama, kita nuntut ilmu daripada ulama-ulama yang soleh, ulama-ulama yang baik, yang mukhlis. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya kalau ngomong kayak begini kadang-kadang suka nggak inget waktu. Kadang pengennya ngomong terus nih, panjang lagi nih. Karena kita kalau ngebahas tentang kemuliaan baginda Nabi nggak ada habis-habisnya gitu ini. Kita ngebahas tentang kehebatan, keagungan, ketinggian derajat dari baginda Nabi. Ini sejarahnya, apa bentuknya, bagaimana akibatnya. Aduh nggak kelar-kelar deh, panjang gitu kalau ngaji kayak begini. Walhasil kita hanya bisa berdoa sama Allah, mudah-mudahan hati kita ini senantiasa diisi dengan kecintaan yang penuh, kecintaan dan kerinduan yang ikhlas kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mohon sama Allah pula dengan kecintaan kita kepada Nabi, kita diizinkan nih mata kita untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad, melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan kita untuk bertemu dengan Nabi walaupun di dalam mimpi. Karena siapa yang udah pernah melihat wajah Nabi, kita ngambil musalsal hadisnya, siapa yang pernah melihat wajahku maka bebas daripada api neraka.
kita mimpi ketemu Nabi, kita bisa ziarah ke makam Nabi, kita bisa cinta selalu kepada Nabi, mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi SAW. Sampai kelak nanti kita wafat, tidak kita wafat, melainkan kita sudah pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha sama kita. Mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan para wali-wali Allah senantiasa mengucurkan madat keberkahannya kepada kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah kasih sehat. Amin. Yang lagi susah Allah kasih mudah. Yang lagi sempit Allah kasih lapang. Yang punya hajat Allah mudahkan hajat-hajatnya. Yang lagi punya cita-cita Allah kabulkan cita-citanya. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak yang soleh solehah. Insya Allah kita diberikan aman, diberikan ketentraman, diberikan keselamatan, diberikan ekonomi yang gampang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan negara yang aman sentosa, jauh dari wabah dan musibah, dan mudah-mudahan diberkati Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua kelak nanti wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Kita enggak tahu kita mati dalam keadaan apa, kita enggak tahu. Kita lagi hidup di alam dunia begini nih, kita enggak ngerti kita mati apakah lagi sholat, apakah kita mati dalam ibadah, apakah kita mati dalam keadaan maksiat, kita enggak ngerti. Oleh karena itu sering-sering kita minta sama Allah, mohon sama Allah di setiap sholat-sholat kita supaya kita wafat dalam husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu sering-sering dibaca itu. Sama oleh karena pada hari ini kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sering-sering baca sholawat sama Nabi. Jangan pernah kita males jadikan sholawat itu sebagai aurat kita, sebagai wirid kita. Baca itu sholawat Sallallahu ala Muhammad, itu baca yang sering. Sallallahu ala Muhammad itu paling tidak dibaca ba'da sholat setelah salam 100 kali sebelum berubah posisi kaki. Jadi posisi kaki masih tasyahud akhir, setelah salam kita baca sallallahu ala Muhammad 100 kali. Itu insyaallah fadilahnya diberikan kita selamat rezeki, diberikan apalagi keamanan hidup. Pokoknya dilancarin deh semua urusan kita oleh Allah Ta'ala sebab sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi selalu hidup kita. Allah berkahi hidup guru-guru kita. Allah jadikan guru-guru kita ini ilmunya ilmu yang manfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada para murid-murid yang diajarnya di alam dunia hingga alam akhiratnya. Mudah-mudahan guru-guru kita ini semua yang ada di sini, Ustadz Jaka dan lain semuanya, diberikan kemampuan, diberikan semangat istiqomah untuk bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdakwah mensyiarkan daripada agama yang diajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-haq minallahi wal batil minni wastaghfirullah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.